Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahadid Pramana, NIM saya 2301030011. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu IoT, Big Data, AI, dan Machine Learning. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari IoT. IoT atau bisa disebut dengan Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Jika pembicaraan tentang IoT, konsep ini sepintas hampir serupa dengan M2M, Machine to Machine. Akan tetapi sebenarnya kedua konsep ini memiliki perbedaan dari segi skala dan lingkup penggunaannya. Contoh implementasi IoT di berbagai sektor. Oke, yang pertama bisa kita lihat yaitu satu, bisnis. Pada dunia bisnis, IoT memiliki peranan besar dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Mesin atau perangkat sebuah bisnis bisa dikoneksikan dengan jaringan IoT dan dipantau proses kinerjanya. Contohnya IoT pada industri migas dapat digunakan untuk memantau kinerja dan inventaris perangkat industri migas secara waktu nyata. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya manusia bisa dikurangi dan lebih menitikberatkan pada penggunaan perangkat atau mesin. Pekerjaan lebih kompleks pun bisa diatur pada software atau hardware yang sudah terhubung dengan server. Oke, lanjut materi berikutnya. Apa sih itu Big Data? Big Data merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang struktur maupun tidak struktur yang digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS, biasa disebut Database Management System. Pada umumnya, definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yang bisa disebut dengan 3V. Yang pertama yaitu volume. Ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Anda dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Yang kedua, velocity. Velocity itu kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Yang ketiga, variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung atau dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data, jadi mengacu pada kualitas data tersebut. Dapat berasal dari berbagai sumber. Perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kendali. Oke, saya akan menjelaskan fungsi Big Data. Fungsi Big Data di sini ada 4 yang saya ketahui, yaitu pertama, menganalisis permasalahan secara sistematis, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat, mendeteksi sebuah anomali, mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa aplikasi. Berikut ini beberapa contoh penerapan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, media dan hiburan, kedua, kesehatan, ketiga, keuangan, keempat, logistik, kelima, pemerintahan. Lanjut dengan materi pengertian AI. Apa sih itu AI? AI adalah kecerdasan buatan, seperti kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence.
AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cara cepat dan efisien. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihan AI, pertama, kemampuan analistik, efisiensi tinggi, pembelajaran tinggi, pengambilan keputusan yang objektif. Lalu kekurangan AI, ketergantungan kepada data, keterbatasan pemahaman konteks, keamanan dan privasi, penggantian pekerjaan manusia. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan AI. Lanjut kepada machine learning. Machine learning merupakan salah satu cabang dan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Machine learning adalah mesin pembelajar yang dikembangkan agar dapat belajar secara otomatis tanpa arahan dari pengguna. Machine learning ini berdasarkan ilmu-ilmu matematika, statistika, data mining, dan lainnya. Teknik-teknik machine learning pun penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dalam bidang masing-masing. Yang pertama, penggunaan sosial media. Saat ini, penggunaan sosial media sudah menjadi bagian dari lifestyle kebanyakan orang. Penggunaannya pun bukan hanya dari kalangan usia dewasa saja, bahkan anak di bawah umur pun sudah banyak yang memakainya. Tahukah kalian bahwa di balik sosial media yang digunakan itu terdapat peran machine learning, seperti mempermudah dalam mencari orang yang mungkin Anda kenal, pengenalan wajah, verifikasi sidik jari, pengarsipan postingan terdahulu, postingan pada beranda, dan lainnya. Yang kedua, rekomendasi marketplace. Marketplace merupakan suatu platform yang berisi kumpulan penjual dan pembeli. Marketplace saat ini sudah tidak asing bagi banyak orang, terutama yang memiliki hobi berbelanja online. Marketplace ini tidak menyediakan barang dan jasa, hanya saja ia menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin memasarkan barangnya dan bagi para pembeli yang ingin mencari produk. Marketplace ini menggunakan penerapan machine learning seperti rekomendasi produk, iklan produk, chatbot, pengklasifikasian produk, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Pernahkah kalian menjumpai aplikasi layanan kesehatan yang saat ini sering digunakan oleh banyak orang? Hal ini merupakan salah satu contoh aplikasi machine learning dalam bidang kesehatan. Adanya aplikasi ini akan sangat membantu pengguna, salah satunya dalam proses konsultasi yang bentuknya ditangani oleh pihak medis yang berwenang. Namun jangan khawatir, penggunaan aplikasi ini sudah resmi dan diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Selesai sudah materi yang saya jelaskan tadi. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.